Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel ini. Saya bersyukur di mana teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk mendukung channel ini sehingga saat ini sudah mencapai 95.000 subscriber dan tinggal 5.000 lagi teman-teman sudah mencapai 100.000, dan saya percaya semuanya itu karena teman-teman sudi bersedia untuk mendukung saya dalam berapologetik dan juga membela ya hak-hak daripada orang Kristen yang terus dihina, dicaci maki, dan dipojokkan di negeri kita ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang Napoleon. Ya, saya tidak bilang dia jenderal lagi atau irjen kepolisian, teman-teman. Kenapa? Karena dia sendiri seorang yang tahu hukum, seorang yang paham tentang kebenaran dan mengaku-ngaku sebagai agama yang benar yang dianutnya. Tetapi teman-teman sekalian, perbuatannya bobrok. Kenapa? Kita mendengarkan akhir-akhir ini ya, dia menyiksa Pak Muhammad Kc dengan alasan, dengan motif membela Tuhannya dan membela agamanya. Saya juga bingung, kok Tuhan dibela? Berarti Tuhan itu nggak bisa bela diri sendiri lah ya. Berarti dia lebih hebat gitu. Karena dia seorang polisi jadi lebih hebat dari Tuhannya sehingga dia harus bela dengan menggunakan tai, Bapak Ibu. Ya, dia menggunakan tai untuk melempar, untuk melumuri muka Muhammad Kc yang diduga, ini masih praduga loh ya, masih belum diputuskan oleh hakim, ya belum diputuskan oleh hukum. Apakah Muhammad Kc ini salah atau tidak? Ya, bahkan penangkapan Muhammad Kc saja itu secara tidak peri kemanusiaan dan sudah melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kenapa? Seharusnya ada panggilan pertama, panggilan kedua gitu ya. Ini bukan langsung ini karena dia bukan buronan. Lagi pula secara bukti ya dari Askri ya memberikan bukti bahwasanya Muhammad Kc bukan ditangkap, dikejar-kejar. Ada isu dari konten-konten muslim berkata bahwa Muhammad Kc bersembunyi di sawah-sawah, akhirnya dikejar oleh polisi dan berhasil untuk ditangkap. Muhammad Kc tidak demikian, beritanya tidak semacam itu. Ada saksi mata dan penuh dengan bukti bahwa Muhammad Kc menyerahkan diri di Kapolda Bali. Nah teman-teman, seorang polisi ini yang membela agamanya, membela Tuhannya, karena Tuhannya lemah menurut saya. Karena kalau Tuhan dibela oleh makhluk, saya pikir ini udah nggak bisa lagi di ini ya. Kalau soal Tuhan itu ya, kalau secara pribadi saya tidak akan percaya dengan Tuhan itu lagi. Kok saya lebih kuat dari dia sampai saya harus membelanya dan melakukan hal yang tidak senonoh, menyebutkan nama Allahnya ya untuk apa? Menghajar orang yang masih belum tentu salah. Teman-teman sekalian, mari kita melihat apa motif daripada Irjen ya Napoleon ini. Ya, Irjen Napoleon ini yang dinyatakan bahwasanya itu dia ya yang menyiksa Muhammad Kc sampai babak belur di dalam sel. Oleh karenanya mari kita membaca apa yang disampaikannya tentang motifnya kenapa dia harus melakukan hal itu. Dan dia juga pun berkata bahwa dia akan bertanggung jawab apapun resikonya karena dia sedang membela imannya. Ya. Dan dia masih merasa irjen kepolisian. Dia masih merasa jenderal. Padahal dia bersengkongkol dengan penjahat kakap. Yang koruptor, yang memakan uang rakyat. Memakan uang haram di negeri kita ini. Tapi dia tidak merasa bersalah dengan itu. Dia masih syok jadi pahlawan untuk membela Tuhannya dan membela nabinya dan agamanya. Oke teman-teman sekalian, kita melihat apa yang menjadi motifnya. Nanti kita akan bedah tentang motifnya yang sedang beredar. Kalau memang ini benar-benar dia yang menuliskan hal ini. Mari kita membacakan.
Hajar Muhammad Kacep, Irjen Napoleon buka suara. Siapapun bisa hina saya, tapi tidak terhadap Allah, Al-Quran, Rasulullah, dan agama Islam saya. Tersangka kasus penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece diduga dihajar oleh Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Bahkan dia pun buka suara melalui surat terbuka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Demikian pembuka dalam surat terbuka Napoleon yang dilansir dari tempo.co. Ahad 19 September 2021. Berikut isi lengkap surat Irjen Napoleon soal kasus tersebut. 1. Alhamdulillah YRA bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kedua, siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Ketiga, selain itu perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Keempat, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Kelima, akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa kita. Hormat dan salamku, Napoleon Bonaparte alias Napo Batara, Inspektur Jenderal Polisi. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan ada 5 poin yang disampaikannya ini. Dan menurut saya, ini sangat tidak tahu malu teman-teman sekalian. Sangat tidak tahu malu. Di mana dia katakan bahwasanya dia bersyukur dia dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan ya dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tetapi menjadi penyakit bagi agama Kristen yang ada di Indonesia ini. Yang menistakan agama Kristen adalah Islam sendiri. Al-Quran sendiri yang menistakan agama Kristen. 6 abad. Dengarkan baik-baik. Saya tidak panggil Anda sebagai jenderal. Karena saudara sudah merusak tentang jabatan itu. Jadi jangan coba pakai jabatan itu lagi. Saudara kerjasama dengan koruptor yang merusak bangsa ini. Merusak tentang persatuan. Mengkorupsikan, memakan uang rakyat. Saudara harusnya sadar diri. Gitu. Katanya dibela dalam agama. Agama itu supaya orang orang tahu tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Justru Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang beragama. Apalagi seorang aparat dahulu. Seorang jenderal lagi. Tetapi jabatan itu engkau pakai untuk melakukan sebuah kejahatan. Engkau menyiksa Muhammad Kaceh. Belum tentu Muhammad Kaceh menistakan agama. Kita akan usut dulu. Mari kita melihat dulu tentang ustadz-ustadz. Kenapa Muhammad Kaceh menyampaikan demikian. Itu sumbernya dari Abdul Somad. Ia berkata di salib itu ada jin. Makanya Muhammad Kaceh menjawab. Tidak ada ayatnya itu. Di Al-Quran, di Alkitab tidak ada. Ayatnya bahwa di salib itu ada jin. Yang ada itu Muhammad dikerumuni dengan jin. Itu kan ada ayatnya. Dibacakan oleh Muhammad Kaceh. Apa yang salah? Sama dengan para ustadzmu yang membaca Alkitab dengan semaunya mereka. Jadi kalau dibilang rahmatan lil alamin sih, menurut saya itu untuk Islam. Tapi tidak untuk agama Kristen. Karena kalian menista agama Kristen. 6 abad sebelumnya mereka percaya, Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Al-Quran datang, Nabi Anda datang. Para ustadzmu datang saat ini. Berkata, Yesus tidak disalib. Yesus tidak mati tapi diangkat. Diserupakan. Itu fitnah terhadap agama Kristen. Yang kedua teman-teman, siapapun bisa menghina saya tapi tidak terhadap Allahku. Memang jelas kau layak untuk menerima hinaan. Kau seorang jenderal dulu. Tetapi kau sekongkol dengan penjahat untuk memakan uang rakyat. Ya. Al-Quran, Rasulullah, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terakur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Ya.
Perhatikan dulu para ustadzmu yang menghina. Ini salah satunya loh, Yaya Waloni yang ditangkap ini baru salah satunya sama Habib Rizik. Tapi perhatikan konten-konten muslim lainnya yang menghina kekristenan. Kami ini hanya membela, kami ini korban yang membela iman kami, meluruskan ajaran-ajaran yang kalian tuduhkan terhadap kami. Dengan kalian berkata Yesus bukan Tuhan, kami hanya menjawab itu. Oke? Kami tidak menghina Islam di situ, tapi kami menjawab, meluruskan apa yang kalian klaim. Perhatikan channel saya ini. Kita meluruskan hal itu. Jadi kita hanya mengimbangi. Lalu kalian main lapor. Melakukan tindakan yang tidak terpuji. Masa tai manusia lalu kau lemparkan untuk bela. Emang Tuhanmu puas? Tuhanmu puas dengan itu? Dengan kau ambil tai lalu kau lempar orang yang belum tentu bersalah. Ketiga teman-teman, selain itu perbuatan kaca dan beberapa orang tertentu. Ya mungkin termasuk saya. Gitu. Yang mungkin Anda sampaikan ini. Karena saya membela iman saya. Gitu. Telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Anda yang merusak. Para ustadzmu yang merusak. Dan memutarbalikkan tentang Injil. Setiap ceramah yang dibahas adalah Alkitab. Bukan Al-Quran yang dibahas. Nah, apakah kami diam dengan hal ini? Coba pakai logika Anda. Otak warasnya kita pakai. Supaya kita mengerti. Kami hanya memberikan pembelaan iman kami. Ya. Jadi kita secara intelektual. Jangan main lapor-lapor. Kalian yang menistakan, kami menjawab. Kami yang ditindas. Kan lucu. Di mana keadilannya di negeri ini? Yang keempat, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Saya setuju dengan pernyataan Anda ini jika saudara adil melakukannya. Pemerintah menghapus semua konten daripada Muslim. Ceramah-ceramah tidak boleh dipublikasikan. Cukup interim, boleh bahas Kristen di interim. Tapi jangan dipublikasikan di media sosial. Tentu kami mendengar hal itu. Dan kami harus merespon. Kami harus meluruskan apa yang salah. Iman kami yang dikorek-korek. Iman kami yang diputarbalikan. Wajar ketika kami memberikan klarifikasi. Memberikan yang namanya itu pembelaan. Terhadap apa yang para ustadzmu yang biadab itu. Ya. Yang kelima teman-teman, yang terakhir dia bilang. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Iya, wajib saudara mempertanggungjawabkan hal itu. Bukan hanya kepada hukum di dunia ini, di Indonesia ini akan kau pertanggungjawabkan, Pak Napoleon. Tapi Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala alam semesta ini. Dialah Tuhan. Orang Kristen tidak pernah mengangkat dia jadi Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan dari sononya. Karena dia adalah seorang kalimatullah. Dan dia adalah hakim yang adil di akhir zaman. Siapakah dia? Siapakah yang bisa menjadi hakim? Kalau bukan Allah sendiri. Jadi teman-teman sekalian. 5 poin tadi yang disampaikan oleh manusia yang merasa diri jenderal ini. Ya, biarlah teman-teman berhikmat untuk menilainya. Buat saya teman-teman, saya tidak pantas menyebut dia sebagai seorang jenderal lagi. Gitu. Kalau mau dibandingkan dengan Muhammad Kacil, lebih parah dia. Gitu. Ya. Orang jualan ini, jual itu, pakai pajak, bayar ke negara, lain sebagainya, uang rakyat semua dikorupsikan kok. Kerjasama dengan itu. Koruptor. Oke teman-teman sekalian, puji Tuhan ya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini memberkati kita. Mari kita tetap kita bijak. Ya, kita mengasihi mereka teman-teman sekalian. Secara pribadi saya mengasihi. Baik itu Pak Napoleon ini. Saya mengasihi Anda. Tapi tindakan Anda wajib diklarifikasikan. Wajib diluruskan dan ditegur. Gitu. Lepas saudara mau terima atau tidak terima itu urusan Anda. Ya, sekali lagi kami tidak pernah mundur untuk membela kebenaran dan juga menyuarakan ya dan memberikan sebuah keluhan-keluhan dan permohonan-permohonan supaya keadilan ditegakkan di negeri kita ini. Karena Indonesia ini milik kita bersama, bukan milik
Islam sendiri. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.